tengah munculnya kasus hepatitis akut misterius belakangan ini, ada obat yang diklaim ampuh untuk melawan penyakit tersebut. Obat tersebut bernama Viradef yang merupakan antivirus yang tidak hanya bekerja melawan hepatitis, namun juga sudah dipakai untuk penanganan COVID-19. Di mana meski obat ini sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM, namun akan dilakukan uji klinis di Indonesia. Dan tidak hanya Viradef saja, namun obat bernama Regimun juga akan dilakukan uji klinis. Lantas seperti apa manfaat dari obat ini? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Kita akan lihat dulu sebenarnya apa sih obat Viradef dan juga Regimun itu. Berdasarkan data yang berhasil kami himpun, dikatakan bahwa Viradef ini merupakan obat antivirus yang memiliki sifat imunomodulator, di mana sifat dari obat ini dapat menghambat dan juga mencegah virus untuk masuk ke dalam sel, serta mampu untuk mencegah replikasi virus setelah masuk ke dalam sel. Nah, bagaimana dengan obat Regimun? Jadi obat Regimun ini juga sifatnya sama pemirsa dengan Viradef. Dia juga merupakan imunomodulator yang dimana ini dikhususkan untuk para penderita autoimun. Yang juga nantinya obat ini memiliki efek antioksidan dan juga anti radang yang kuat. Di mana obat Viradef dan juga Regimun ini adalah produk dalam bidang alergi imunologi yang merupakan produk dari Biotek Farmasi Indonesia. Nah, obat ini juga diklaim sebagai obat yang memiliki komposisi herbal. Nah, kita akan lihat seperti apa sih isi ataupun komposisi dari obat Viradef dan juga Regimun ini. Kita ke obat Viradef dulu, di mana untuk obat Viradef ini setiap kapsulnya mengandung ekstrak tanaman. Ini adalah kandungan-kandungan yang dimiliki oleh obat Viradef. Kalau kita lihat yang pertama ada kandungan buah apel sebesar ataupun sebanyak 300 mg. Kemudian juga ada kandungan akar ashwagandha 100 mg. Ada juga mengandung rimpang jahe 50 mg dan juga akar kardamom dengan kandungan 50 mg. Nah, bagaimana dengan obat Regimun? Obat Regimun juga sama, di mana setiap kapsul dalam obat Regimun ini mengandung ekstrak tanaman yang merupakan buah makwi berry, kemudian ada juga buah black elderberry, rata-rata buah berry ya, kalau kita lihat ada blueberry dan juga bilberry, di mana masing-masing ada 300 mg, 100, 100 dan juga 100 mg. Nah, yang perlu diketahui pemirsa bahwa keunggulan antara Viradef dan juga Regimun ini didasarkan pada gabungan komposisi yang berdasarkan biotechnology proses material. Jadi ini juga sudah diproses secara biotechnology proses material. Nah, pertanyaan selanjutnya dari komposisi yang dimiliki kedua obat ini, apa sih manfaatnya dari kedua obat ini? Kita akan lihat di grafis berikutnya manfaat dari obat Viradef dan juga Regimun. Yang pertama, sebagai antivirus, jadi obat ini menghambat adanya TMPRSS2 yang dapat mencegah virus untuk masuk ke dalam sel. Tidak hanya mencegah virus masuk ke dalam sel, namun obat ini juga dapat mencegah replikasi virus. Serta efek antivirus yang dimiliki ini bisa untuk pengobatan COVID-19, termasuk juga sudah dipakai untuk treatment influenza, hepatitis, termasuk HIV, pemirsa. Nah, ini juga untuk meningkatkan energi seluler atau adenosine triphosphate atau ATP yang terkandung dalam Viradef ini. Serta obat ini juga dapat mempercepat pemulihan tubuh dan memiliki efek antioksidan dan juga anti radang. Nah, bagaimana dengan obat Regimun? Obat Regimun juga ini sama-sama obat yang dapat meningkatkan sistem imun, kemudian memiliki regulasi sistem imun khususnya NF-kB dan juga TNF, di mana Regimun ini dapat membantu untuk mengatasi peradangan yang terjadi pada badai sitokin khususnya pada COVID-19. Nah, menekan mediator inflamasi atau peradangan, memiliki antioksidan dan juga anti radang, serta mengandung oxygen radical absorbance capacity atau RAC value. Nah, inilah adalah beberapa manfaat yang diberikan oleh Viradef dan juga Regimun. Nah, meski sudah dikeluarkan edaran dari BPOM, kemudian juga sudah beberapa kali dipakai, namun kedua obat ini harus dilakukan uji klinis kembali di Indonesia karena pada uji klinis sebelumnya dilakukan di Amerika Serikat. Kita akan melihat di grafis berikutnya. Ini ada pernyataan selengkapnya dari Profesor Dr. Iris Rengganis selaku Ketua Umum Peralmuni yang mengatakan bahwa Viradef dan juga Regimun ini memiliki efikasi dan keamanan terbaik jika dibandingkan produk yang sudah biasa diresepkan oleh dokter dan akan dibuktikan lebih lanjut lewat uji klinis di Indonesia. Ini disampaikan pada tanggal 26 Mei kemarin. Nah, terkait uji klinis, kita akan melihat di grafis berikutnya. Ini tanggapan dari Biotek Farmasi sendiri oleh Dr. Rinto, Head of Research and Development PT Biotek Farmasi Indonesia yang mengatakan, kami memastikan bahwa uji klinis yang nantinya akan dilakukan di Indonesia sudah sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Jika hasil uji klinis selesai dan sama baiknya dengan hasil uji klinis sebelumnya yang dilakukan
dilakukan di Amerika Serikat, Viradev dan juga Regimun tidak hanya diakui di Indonesia, tapi diakui dunia. Nah, ini yang akan dilakukan saat ini terkait dengan proses uji klinis yang akan dilakukan di tanah air atau di Indonesia. Di mana efek antivirus Viradev ini juga diklaim berbeda dengan obat antivirus lainnya. Nah, kita akan melihat sebenarnya obat-obat antivirus apa saja yang mirip dengan obat Viradev dan juga Regimun ini di grafis berikutnya. Ada beberapa obat-obat antivirus yang juga mirip seperti remdesivir, kemudian ada favipiravir, ada juga molnupiravir, ada juga aciclovir dan juga isoprinosofin. Ini beberapa obat-obat sejenis yang mirip dengan Viradev dan juga Regimun sebagai antivirus. Namun lagi-lagi Viradev ini diklaim berbeda dengan obat antivirus lainnya seperti yang ada di grafis ini, di mana antivirus lain ini bekerja setelah virus masuk ke dalam sel dengan menghambat replikasi virus. Namun untuk keunggulan dari obat Viradev dan juga Regimun sudah kami paparkan sebelumnya. Nah, pemirsa, dalam waktu dekat Viradev dan Regimun Biotech yang dikenal sebagai obat berbasis herbal ini akan mengubahnya menjadi fitofarmaka. Di mana untuk menuju hal tersebut, dua obat ini akan melalui tahapan uji klinis di Indonesia terlebih dahulu. Uji klinis ini dianggap penting dilakukan sekalipun kedua obat ini sudah banyak dipakai untuk masyarakat dan telah mengantongi hasil uji klinis sebelumnya yang dilakukan di Amerika Serikat. Dan seperti apa manfaat dan juga proses uji klinis akan kami hadirkan perbincangannya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, lantas bagaimana kemanjuran obat baru untuk hepatitis akut dan bagaimana tahapan uji klinis obat ini? Untuk membahasnya kami telah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Ketua PB Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, ada Dr. Irsan Hasan. Selamat siang, Dr. Irsan. Selamat siang juga, terima kasih sudah diundang. Baik, salam sehat Dr. Iksan. Dokter, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini seperti apa, seberapa ampuh obat Viradev ataupun Regimun ini bisa mengobati pasien hepatitis akut misterius yang saat ini mulai merebak, dokter? Baik, mungkin saya mulai dari penyakitnya dulu, hepatitis akut misterius yang sudah banyak kita dengar. Penyakit ini disebut sebagai hepatitis akut misterius karena sampai saat ini tidak jelas penyebab pastinya. Dari berbagai penelitian, karena kan merebaknya terutama di UK, di Inggris dan di Amerika, mereka menemukan berbagai macam kuman. Ada yang mendapatkan jenis adenovirus, ada yang mendapatkan COVID, ada yang juga tidak mendapatkan virus apa-apa. Makanya dia misterius. Nah, dengan kemisteriusan ini, artinya belum ada obat pasti yang bisa ditujukan ke virus tertentu, karena penyebabnya tidak jelas. Oke, karena kemudian pertanyaannya dengan Viradev dan Regimun. Kalau saya lihat, terus terang saya belum familiar, karena ini obat baru ya kelihatannya, belum familiar dengan Viradev dan Regimun ini. Tadi disebutkan bahwa bekerjanya yang satu adalah untuk menghambat entry atau masuknya virus. Sementara yang satu lagi kalau saya lihat lebih bersifat sebagai anti-inflamasi. Kalau dilihat cara kerja ini cukup menjanjikan. Nah, tetapi untuk menggunakan suatu obat kita memerlukan uji klinis. Sudah disebutkan uji klinis. Apa maksudnya uji klinis? Pada pasien-pasien dengan penyakit tersebut, kita bandingkan kalau dapat obat tersebut hasilnya bagaimana, kalau tidak dapat bagaimana. Kalau secara signifikan memang sembuhnya lebih cepat, meninggalnya lebih sedikit, maka obat itu akan direkomendasikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan ke depan dari Viradev dan Regimun. Baik. Dokter, sebelumnya obat ini kan sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM gitu. Mengapa perlu dilakukan uji klinis kembali di Indonesia? Baik, saya belum lihat indikasi yang tercantum dari Badan POM. Jadi biasanya seringkali kalau obat seperti ini, kalau saya lihat komposisinya, beredarnya bisa sebagai suplemen atau sebagai herbal. Nah, kalau dia akan ditujukan untuk mendapat rekomendasi pada penyakit tertentu, dia perlu penelitian lebih lanjut. Saya sendiri membutuhkan data penelitian yang sudah dilakukan di Amerika tersebut pada penyakit apa. Kalau kita lakukan di Indonesia, saya pikir
tidak bisa untuk penelitian uji klinisnya untuk hepatitis akut misterius, karena ini masalah urgent yang tidak bisa dipakai untuk penelitian. Menurut saya, kalau kita lakukan uji klinis adalah terhadap hepatitis akut yang banyak di negara kita. Misalnya hepatitis akut A, hepatitis akut B, kasusnya banyak. Nah, ini bisa kita cobakan obat tersebut. Hepatitis akut A sendiri di Amerika sangat sedikit, jadi saya yakin obat ini tidak dicobakan pada hepatitis akut A di Amerika. Sebaiknya justru kita cobakan di negara kita. Baik, baik. Artinya untuk uji klinis ini untuk mengetahui seperti apa sampel di tanah air kita, di Indonesia. Baik, dokter, lantas Betul. untuk sejauh ini, untuk penanganan hepatitis akut di Indonesia biasanya menggunakan obat antivirus seperti yang terkandung dalam Viradef dan Regimun atau seperti apa? Baik, hepatitis akut itu banyak penyebabnya, macam-macam penyebabnya. Saya ambil contoh karena saya sebut hepatitis A akut. Hepatitis A akut itu tinggi kejadiannya di kita. 3 bulan, 4 bulan yang lalu ada KLB di Kebumen. Beberapa waktu yang lalu ada KLB di Pacitan. Itu ratusan orang kena. Di Pacitan itu lebih dari 1.000 orang yang kena. Nah, saat ini antivirus untuk hepatitis A belum ada. Jadi tadi antivirus seperti remdesivir, molnupiravir, dan lain-lain itu untuk COVID, bukan untuk hepatitis. Orang masih kesulitan menemukan antivirus. Jadi apa yang diberikan? Akhirnya yang diberikan kebanyakan adalah terapi simptomatik. Jadi kalau misalnya pasiennya mual, dapat anti mual, pasiennya demam, dapat anti demam, sambil mengharapkan kesembuhan dari bantuan sistem imunnya sendiri. Apakah dokter memberikan suplemen yang meningkatkan sistem imun? Ada herbal-herbal lokal kita. Misalnya yang sering dipakai adalah kurkumin. Saya melihat dari komposisinya kelihatannya multi zat ya, multi molekul, multi herbal. Mudah-mudahan dengan banyaknya molekul yang dimasukkan akan membuat efek kerjanya menjadi lebih baik daripada apa yang selama ini diberikan. Mudah-mudahan. Mari kita buktikan dengan uji klinis. Baik, ya, terkait dengan uji klinis ini nantinya dokter, jika lulus uji klinis akan seperti apa penggunaan obat ini di tanah air? Wah, kasus hepatitis kita sangat tinggi. Saya selalu bilang bahwa 1 dari 10 orang Indonesia ada hepatitisnya. Entah hepatitis B, hepatitis C, fatty liver, atau drug-induced liver injury. 1 dari 10 loh. Jadi kalau di Indonesia ada 260 juta orang, ada 26 juta. Jadi kebutuhannya akan sangat tinggi kalau memang hasil uji klinisnya menunjukkan manfaat yang jelas. Baik. Demikian. Nah, untuk tahapan sendirinya seperti apa, dokter, untuk tahapan uji klinisnya? Terlepas dari obat hepatitis, ini tahapan-tahapannya seperti apa sampai lulus uji klinis? Indikatornya apa saja yang perlu diperhatikan? Baik, nih pertanyaan penting, susah dijawab karena agak ribet. 1, kita tentukan dulu sampel apa yang kita mau ambil. Apakah hepatitis A atau hepatitis B. Uji klinis itu harus dengan metode yang baik. Nggak boleh metode yang acak-acakan asal-asalan, nanti akan diketawain orang. Lalu pada kelompok uji klinis ini kita tentukan berapa orang mau dikasih obat ini, berapa orang yang tidak dikasih. Lalu kita tentukan berapa lama, misalnya seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Nah, lalu di akhir kita lihat mana yang sembuhnya lebih banyak, yang dapat obat atau tidak dapat obat. Nanti kita hitung signifikansinya. Jadi dari sana kita akan confidence bahwa ini obat benar-benar nih dibandingkan nggak dikasih apa-apa atau dikasih obat lain, hasilnya baik. Nah, nanti obat itu akan direkomendasikan untuk penyakit yang dipakai untuk uji klinis tersebut. Sebelum itu tentunya ada kaji etik, ada penilaian lolos etik, dan lain-lain. Jadi uji klinis ini adalah hal yang baku atau standar di bidang kedokteran. Baik, ya, terakhir Dokter Irsad bisa diinformasikan seberapa urgent kondisi di Indonesia terkait dengan masalah hepatitis dan juga hepatitis akut saat ini? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu terus terang. Urgent, kita bagi dulu hepatitis akut atau hepatitis kronik. Akut itu pengertiannya baru. Sekarang dia demam, kuning, sakit, itu akut, virusnya baru masuk. Kalau kronik, virus yang udah masuk berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu.
hepatitis akut tinggi kasusnya di Indonesia, tapi angka kematiannya tidak tinggi. Hanya mungkin harus rawat, kondisi memburuk dan sebagainya, tetapi biasanya kesembuhannya tinggi. Hepatitis kronik yang lebih jadi masalah, karena hepatitis kronik akan tersimpan virusnya di dalam tubuh bertahun-tahun. Lalu berjalan menjadi sirosis, menjadi kanker, sehingga meninggal harus cangkok hati. Ini membutuhkan biaya tinggi, butuh pengorbanan besar. Jadi kalau ditanya urgent, saya akan bilang untuk yang kronik ini kita harus lebih serius, lebih fokus penanganannya. Demikian, Mas Abdi. Baik, ya kita harapkan ada hasil yang baik dari uji klinis terkait dengan kedua obat yang diklaim bisa mengantisipasi dan juga mengobati adanya kasus hepatitis di tanah air. Terima kasih Dr. Irsan Hasan, Ketua PB Perhimpunan Penelitian Hati Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat selalu dokter, terima kasih.